Halo sahabat karakter, Kareni akan membacakan cerita dari buku Sehari Satu Dongeng Profil Pelajar Pancasila dengan judul Asal Usul Siamang yang ditulis oleh Kak Sumni Tok. Selamat mendengarkan. Dahulu kala, ada sebuah kerajaan di Sumatera bernama Hatorusanta yang dipimpin seorang raja bernama Hatora. Raja Hatora mempunyai anak tunggal bernama Mangaraja. Sejak kecil, Mangaraja sudah dipersiapkan menjadi seorang raja yang adil dan bijaksana. Dia ditempa menjadi laki-laki yang kuat, gagah, dan berani. Dia pun kini terampil menunggang kuda, lihai menggunakan pedang, jago memanah, dan ahli menombak. Wajahnya yang tampan, tubuhnya yang tinggi, tegap dan kekar membuat rakyat mengaguminya. Setiap kali pergi bersama Hulu Balang dan pasukan raja mengunjungi desa, rakyat ingin berlama-lama menatapnya. Hanya saja, ada satu hal yang membuat rakyat gusar. Mangaraja kurang bisa menjaga sikap dan kurang bisa menghargai orang lain. Seperti saat ini, saat mengunjungi desa Porsia. Rombongan raja disambut dengan tari-tarian. Tarian lincah diiringi musik gendang. Kaki-kaki penari menghentak dan tubuh meliuk mengikuti irama. Mangaraja yang belum pernah melihat tarian itu tertawa terbahak-bahak dan ikut melompat-lompat dengan gerakan yang tidak beraturan. Hulu Balang Raja terpaksa menarik Mangaraja agar duduk tenang di samping raja. Tarian jelek, umpat Mangaraja sambil tertawa keras. Penduduk desa saling pandang. Mereka terkejut sekaligus marah mendengar umpatan Mangaraja. Walau begitu, mereka masih menahan diri. Mereka menjamu rombongan raja. Ibu-ibu sibuk menghidangkan makanan. Wajah penduduk kembali sumringah setelah melihat mangkuk di hadapan mereka. Semangkuk mie yang bentuknya agak gemuk dengan kuah santan kuning beraroma rempah menggenangi mangkuk. Apa ini?" tanya Mangaraja saat semangkuk mie dihidangkan kepadanya. Ekspresi jijik tergambar di wajahnya. Mangkuk itu akan ditarik kembali, tetapi Mangaraja mencegahnya. Semua makan dengan nikmat. Rasa pedas yang menggigit membuat lidah mereka mendesis puas. "Rasanya enak, makanlah Amang," kata raja kepada Mangaraja. Amang adalah panggilan sayang dari orang tua kepada anaknya. "Menjijikan, seperti gerombolan cacing yang sedang berenang," ucap Mangaraja. Dia mengabaikannya. Dia hanya memakan pisang yang tersajikan. Di istana, makanan sehari-hari Mangaraja adalah buah, daging, telur, dan ikan laut. Kata Menteri Kesehatan Istana, makanan yang banyak protein yang bisa membuat tubuh Mangaraja tinggi dan kekar. Kemudian, Desa Salahi menjadi tujuan berikutnya. Letak Desa Salahi persis di tepi danau besar. Pemimpin desa yang disebut Datu Bolon bersama penduduk menyambut rombongan raja. Mereka mengenakan jubah berbulu hitam dan mengikat kepala dari kain tenun. Pakaian apa yang kalian kenakan?"
Kalian tidak menghormati raja dengan memakai pakaian jelek seperti itu. Bentak Mangaraja tanpa mempertimbangkan perasaan orang-orang desa. Jaga bicaramu, Amang. Mereka memakai pakaian adat mereka untuk menghormati raja, ujar ayahanda raja. Desa Salahi juga melakukan jamuan makan. Ikan mujair menjadi hidangan utama. Ikan mujair banyak di danau. Ikan mujair utuh diletakkan seperti berenang di atas nasi dengan menggunakan piring bulat yang lebar. Mujair yang kehitaman berubah menjadi kekuningan karena berbalur bumbu. Waktu menjijikan. Perut Mangaraja mulas. Dia hampir muntah. Dia lantas menggerutu sedemikian rupa karena tidak suka dengan makanan yang dihidangkan. Datu Bolon terkejut mendengar gerutuan Mangaraja. Senyum yang sedari tadi tersungging di bibirnya lenyap seketika. Datu Bolon menatap Raja Hattorusanta seakan menuntut penjelasan atas sikap Mangaraja. Raja tidak berkata apa-apa. Di dalam hati, Raja menyesali tingkah laku Mangaraja. Lagi-lagi, Mangaraja hanya makan pisang untuk mengganjal perutnya yang lapar. Tujuan berikutnya adalah Desa Sampuren. Hulu Balang sudah meminta Raja menunda kunjungan. Namun, Raja tetap pada rencana. Penduduk menyambut Raja dengan alunan lagu. Lagu disertai tarian yang gerakannya menggeliat bagai ular membuat Mangaraja terbahak-bahak. Wajah penduduk sangat tidak senang melihat tawa Mangaraja. Itu bukan tawa pujian. Itu tawa ejekan. Mereka pun tersinggung. Raja menahan murka melihat perilaku putranya. Raja melatih Mangaraja berbagai keterampilan tetapi lupa mengajarkan cara bersikap yang baik dan menghargai orang lain. Tolong jaga sikapmu, Amang. Ini adalah lagu dan tarian kebanggaan desa ini, pinta Raja pelan. Mangaraja menutup mulut dengan mimik wajah menahan tawa. Datu Bolon Desa Sampuren sangat murung melihat tingkah Mangaraja. Raja terkenal bijaksana. Raja bisa menyatukan kerajaan meski setiap desa memiliki budaya yang berbeda, bisiknya kepada Raja. Tentu, perbedaan bukan penghalang untuk bersatu, sabda sang raja. Bagaimana dengan Mangaraja? Dia akan menghancurkan persatuan itu, sambung Datu Bolon. Datu Bolon kemudian berdiri di hadapan rombongan raja dan penduduk desa. Mangaraja, mendekatlah, pintanya kemudian. Raja heran sekaligus cemas. Raja tahu Datu Bolon Desa Sampuren orang yang sakti. Mangaraja mendekati Datu Bolon dengan percaya diri. Mangaraja, kerajaan Hattorusanta memiliki banyak desa. Setiap desa memiliki makanan khas, tarian, nyanyian, dan pakaian daerah yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan itu bisa menyatu dalam kepemimpinan seorang raja. Mengapa? Tanya Datu Bolon sambil berjalan mengelilingi Mangaraja. Oh, tentu karena ayahku raja yang bijaksana. Mangaraja menjawab bangga disertai tawa lebar. Datu Bolon mengangguk.
Kebijaksanaan raja hadir karena menerima dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Apakah kau seperti itu? Datu Bolon menghentakkan tongkatnya ke lantai. Mangaraja mengangkat bahu lalu kembali ke tempatnya. Dia mengabaikan Datu Bolon yang masih hendak melanjutkan ucapannya. Datu Bolon semakin geram. Wajah Raja Hattorusanta semakin cemas. Datu Bolon memendam angkara murka. Sama seperti desa lainnya, rombongan raja dijamu dengan hidangan istimewa. Bubur kuning bercampur petai menjadi sajian utama. Mangaraja bergidik melihat hidangan itu. "Ih, bau sekali!" protesnya sambil menutup hidung. Makanan lain pun disajikan. Kue beras berbentuk kepalan tangan. Kue polu-polu namanya. Mangaraja mengendus kue itu, kemudian melemparnya ke tanah. Datu Bolon membelalak. "Larai, bebebe babalu, birong bulu-bulu ambebe, karmamanan." Suara Datu Bolon menggelegar meneriakkan mantra. Matanya merah. Tangan kanannya yang memegang tongkat mengacung ke arah Mangaraja. Tiba-tiba kepulan asap menyelimuti Mangaraja. Petir sambar menyambar di langit. Ketika kepulan asap menghilang, Mangaraja ikut menghilang. Tepat di tempat berdirinya Mangaraja, kini terlihat seekor kera besar berbulu hitam berlengan panjang dengan kantung suara di leher. "Oh, oh, 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 oh." Kera itu bersuara seraya mengamati tubuhnya. Kera berlari menuju raja untuk meminta bantuan. Beberapa orang penduduk menghalangi, bahkan berupaya menangkapnya. Kera panik dan berlari menuju hutan. Raja ditemani pengawal berupaya mengejar sambil berteriak, "Amang! Amang! Amang! Kembali Amang!" katanya dengan sedih. Mangaraja lenyap masuk ke hutan. Ia masih terus menjerit. "Oh, oh, oh." Raja memerintahkan hulu balang mengejar kera. Walau suara kera itu sering terdengar, tetapi wujudnya tidak ditemukan. Sejak saat itu, apabila penduduk kerajaan Hattorusanta mendengar jeritan kera, mereka menyebutnya jeritan Siamang.